dan subscribe-nya. Terima kasih. Halo para monyong-monyong, halo monyong-monyong di luar. Nah begini bang, kalau abang tahu dari awal kasus ini sudah tidak ada rekam jejaknya, kenapa abang unggah? Kenapa abang menjadi pengacaranya? Ya, kenapa anda ngoyo menjadi pengacara gitu loh? Kalau memang kemampuan itu tidak ada. Ya sekarang anda ambil alasan, katanya kasus Sambo ada mayatnya, kasus Vina nggak ada mayatnya, udah 8 tahun yang lalu. Bodoh dan tolol, saya katakan kamu, kau, lu, antum ya. Putri, awal juga gue nggak serak juga ya sama itu orang. Karena apa? Karena kalau dia menjadi tim bang Hotman, harusnya udah yang dalam otak gue tuh ekspektasi gue dia tuh orang yang benar-benar berkemampuan ya. Tapi ternyata ada bahasa, iya dia ini mengganti identitas. Bodoh dan tolol, saya katakan kamu, kau, lu, antum ya. Emang kenapa? Yang dinamakan mengganti identitas itu adalah merubah seluruh identitas seperti KTP, ijazah dan lain sebagainya. Artinya dari situ gue sudah tidak tertarik dengan manusia yang bernama Putri. Tidak tertarik untuk dibahas, tidak tertarik untuk diikuti karena tong kosong dong dang ding dong dang deng dor. Yang jantungnya berdebar-debar setiap kali melihat wajahku ini ke laut, mencret ke laut, ya mencret ke laut. Sahabat semua, itu tadi ya perseteruan antara pengacara Vina dengan netizen yang ketika itu Hotman Paris mengeluarkan statement yang sekiranya netizen kurang berkenan dengan apa yang disampaikan oleh Hotman Paris ya. Akan kita lanjutkan video. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba tanggapi video Hotman Paris ya. Abang Hotman luar biasa mulut anda monyong-monyong. Siapa yang monyong-monyong? Punya masalah mau Widya ya? Sebut dong namanya ya. Nama Widya nggak mau disebut, nama pengacaranya nggak mau disebut. Ya kalau orang jantan langsung sebut nama orang ya. Kalau anda bilang para monyong, ada pengacara goblok tolol ya yang nggak tahu apa-apa, kira-kira mau masuk TV dengan murahannya ya, tidak bisa seperti itu. Ya, Bang Hotman, Anda harus menyebut nama orang ya. Jantannya seseorang harus menyebut nama, jangan suka menyindir. Itu kecundang kalau menyindir itu ya, saya tidak suka ya. Anda tadi bilang Anda kalau tidak ada ini baru katanya kasus Vina ini akan mengambang ya. Jadi disuruh para monyong-monyong ya, disuruh ke ini, ke Jokowi atau ke ini tiga apa tadi Komisi 3 Perhukam ya, itu disuruh 3 tempat kita disuruh. Nah begini bang, kalau abang tahu dari awal kasus ini sudah tidak ada rekam jejaknya, kenapa abang enggak? Kenapa abang menjadi pengacaranya ya? Kenapa anda ngoyo menjadi pengacara gitu loh? Kalau memang kemampuan itu tidak ada. Ya sekarang anda ambil alasan, katanya kasus Sambo ada mayatnya, kasus Vina nggak ada mayatnya, udah 8 tahun yang lalu. Itu alasan itu, ya. Alasan basi yang anda sebut, ya. Kalau anda tahu ini rekam jejaknya sudah nggak ada, Hotman Paris itu KPA, ya, yang terhormat, seharusnya anda tidak ngoyo untuk menjadi pengacaranya Vina. Ya, jangan jadi pengacaranya. Sekiranya anda tidak mampu membuktikan siapa yang bersalah dan siapa pelaku dari pemerkosaan pembunuhan Vina, ya, jadi salah tangkap itu terbanyak, ya. Anda tidak mendengar, anda tidak akan menjerit hatinya. Tapi bagaimana dengan kami? Kami seorang ibu, ya, mendengar anak orang lain disiksa, di-strum, ya, diinjak oleh polisi. Kemana hati nurani anda sebagai manusia? Mereka memang bukan keluarga kita, tapi ada kemanusiaan sedikit untuk sesama, ya. Sekarang anda bilang ambil alasan kalau kasusnya Sambo sama kasusnya Vina itu beda karena ada mayatnya. Kalau nggak salah, saya pernah dengar ya, anda bilang kalau si Vina ini pernah dipisum, ada mandinya. Nah kalau ada mandinya, kenapa anda sampai bilang tidak ada mayatnya? Ya, ada mayatnya Vina, ya. Orang mati itu pasti ada mayatnya, apalagi ini mati dibunuh, diperkosa, ya. Kecuali dia mati terbakar, mati hanyut, tentu mayatnya nggak ada. Makamnya aja ada kok, ya. Apa dengan cara ini Anda akan bilang kalau Vina itu tidak meninggal? Ya, kalau saya lihat diamnya
kakaknya Vina, saya tidak yakin kalau Vina ini meninggal, ya, karena ini alasan-alasan aja. Sebenarnya kasus apa ini ditutupi? Apa masalah narkoba? Kalau memang ini masalah narkoba aja. Kalau masalah ini masalahnya Vina, kita selesaikan masalah Vina. Karena apa? Egy Setiawan ini buruh bangunan jadi korban. Sudah banyak orang jadi korban. Itu pun nggak ada yang kaya yang jadi korban. Semua mereka orang miskin, ya. Kalian tekan, masuk penjara, disiksa, disuruh minum pipisnya para polisi. Ada nggak kemanusiaan kalian? Ya, kita harus punya kemanusiaan. Kok sepanik itu? Yang saya tanyakan, Anda memantau saya, apakah sama? Mantu dan pengacara-pengacara itu ya memantau ketika Iki dan Vina masih hidup. Kalian pikir hukum ini hanya milik mantu bupati dan mantu-mantu wakil bupati tok? Kau pikir hukum ini hanya boleh digunakan oleh seorang pengacara-pengacara tok? Kalian pikir hukum ini hanya milik kalian tok? Saya tanya. Kalian pikir hukum di Indonesia ini yang berhak hanya orang-orang yang beruang? Saya tanya. Daripada si tompel pengacara itu bikin sayembara, tanya rumah saya, lebih baik pengacara itu gunakan uangnya untuk menyidik rumah yang digunakan Pak Cecep tersebut. Saya berani taruh, kalau Anda itu bikin sayembara buat cari tahu orang-orang pelaku, terutama orang-orang yang mengaku sebagai orang tuanya Peggy Setiawan saat ini, yang katanya lahir di Cianjur tapi tidak pernah bisa berbahasa Sunda sama sekali. Itu. Dan tolong buat pengacara-pengacara semua, kalau Anda mau benar-benar menegakkan hukum ini, hukum milik Anda semua ya di negara ini, tolong ya pengacara, lebih baik Anda itu semua cari tahu rumahnya Pak Cecep itu atas nama siapa pertama kalinya. Jangan bilang udah ada klarifikasi dari Bu Cecep benar itu rumahnya. Hei, kalian boleh saja menipu media, tapi tidak bisa menipu saya. Ya, tidak bisa kalian menipu saya. Cari tahu rumah Pak Cecep yang dititipin oleh orang tua Peggy Setiawan itu aslinya. Buat Pak Dedi Mulyadi juga, saya harap kalau ini mau benar-benar menegakkan hukum, ya, orang memanipulasi data rumah atas Cecep, ya, atas nama Pak Cecep, tolong dicari tahu, usut juga, agar benar-benar keadilan ini tertegak. Supaya Anda tahu manipulasi semua yang ada di Indonesia ini oleh pejabat-pejabat yang hebat-hebat, termasuk mantu-mantu pengacara-pengacara yang ecek, pengacara yang kondang. Satu permintaan saya, bongkar rumah Cecep itu. Sudah berapa lama Cecep tinggal di situ atas nama Cecep itu? Sudah dari tahun berapakah? Ya, walaupun bilang Pak Cecep kolomerat bisa saja mencari orang ini. Kalau memang Cecep itu orang kolomerat, pakai otak itu, dibor otaknya. Umur Cecep itu berapa sekarang? Orang tuanya Peggy Setiawan yang sekarang. Oke sahabat, dimanapun saudaraku berada, itu tadi video yang bisa Capugel suguhkan untuk saudaraku semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.